perjalanan hidup Kiai Haji Muhammad Hasan Armin yang disebut dengan Abuya Mama Armin. Abuya Mama Armin adalah salah satu daripada guru Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani yang pernah mengubur beliau hidup-hidup selama 40 hari 40 malam. Kiai Haji Muhammad Hasan Armin adalah seorang ulama besar pada masanya, dan beliau pun sekaligus waliullah yang memiliki karomah yang disebut dengan Khawarikul Adat. Lahir pada tahun 1880 di desa Kadujana, Menes, Pandeglang, Banten. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Thohir yang berasal dari desa yang sama, sementara ibunya bernama Ibu Nyai Hajah Siti Sofia yang berasal dari Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Abuya Mama Armin adalah anak ketiga dari 3 saudara. Kakak pertama bernama Ki Adam, kakak kedua bernama Ki Ramana. Dari 3 saudara ini, masing-masing mempunyai kelebihan, yang mana kakak pertamanya mempunyai kelebihan kesaktian dalam ilmu kebatinan. Kakak keduanya mempunyai kelebihan di bidang ilmu pertanian. Sedangkan Abuya Mama Armin, Allah berikan kemampuan, kelebihan tentang ilmu syariat dan hakikat. Abuya Mama Armin mempunyai 3 istri. Istri pertamanya bernama Ibu Nyai Hajah Siti Romlah, dan dari pernikahannya beliau dikaruniai 1 anak yang bernama Hajah Siti Zulaikho. Istri kedua beliau bernama Ibu Nyai Hajah Siti Aisyah. Dari pernikahannya beliau dikaruniai 5 anak, yaitu Hajah Siti Maryam, Haji Asep Damanhuri, Hajah Siti Fatum, Hajah Sa'adiyah, Haji Syihabuddin. Lalu beliau menikah yang ketiga kalinya dengan seorang wanita yang bernama Ibu Nyai Hajah Siti Hamidah. Namun pernikahan dengan yang ketiga ini beliau tidak dikaruniai anak. Perjalanan dan perjuangan seorang Abuya Mama Armin patutlah dicontoh oleh kita semua. Berbagai rintangan ujian beliau lalui hanya dengan kesabaran. Pelajaran-pelajaran yang diberikan Abuya Mama Armin kepada santri-santrinya begitu jelas dan gamblang disajikan, terutama perilaku sufistik Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Abuya Mama Armin ialah ulama yang mumpuni ilmunya, dan sekaligus beliau mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari sanad silsilah Syekh Muhammad Asnawi Caringin, Banten. Kiai Haji Ahmad Asnawi Caringin selain menunjuk khalifah wakil kepada putranya Kiai Khozin, juga menunjuk santri beliau yang bernama Abuya Mama Armin Cibuntu, Pandeglang. Dan di Cilegon beliau menunjuk Kiai Abdul Latif bin Ali dari pesantren Cibeber, yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Muhaimin. Setelah wafatnya Syekh Asnawi Caringin, maka untuk wilayah Banten, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kemudian dipeganglah oleh Abuya Mama Armin. Adapun ibunda Abuya Mama Armin wafat ketika Abuya Mama Armin berumur 5 tahun dan dimakamkan di desa tersebut. Sementara ayahnya hijrah ke Lampung di desa Cimanuk, Kedongdong, dan menjadi ulama terkenal di sana dengan panggilan Kiai Haji Rembang. Setelah ditinggal wafat ibundanya, Abuya Mama Armin tinggal bersama ayahnya. Dari mulai kecil beliau dididik oleh ayahnya tentang ilmu agama. Setelah Abuya Mama Armin berumur 15 tahun, ayahandanya wafat dan dimakamkan di desa Cimanuk, Kedongdong, Lampung. Lalu Abuya Mama Armin diasuh oleh ayah angkatnya sekaligus guru yang bernama Kiai Haji Sidik yang bertempat tinggal di Kadujami, Menes, Banten. Selama 5 tahun Abuya Mama Armin diasuh oleh Kiai Haji Sidik dan dididik tentang pengetahuan agama. Lalu beliau dititipkan di pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad di Cikau, Barupu. Setelah Abuya Mama Armin merasa cukup dalam pencarian ilmunya di tanah Nusantara, kemudian beliau memutuskan untuk berangkat ke tanah suci Makkah atas perintah seorang ulama besar Pandeglang pada saat itu yang bernama Kiai Haji Abdul Habib. Sebelum beliau berangkat ke tanah suci, Abuya Mama Armin melakukan ziarah ke makam Syekh Madot yang beralamat di Parakan Telu, Pandeglang, Banten.
Setelah itu beliau berangkat ke tanah suci Makkah dan tinggal di sana selama 28 tahun lamanya. Tepatnya pada tahun 1915, beliau menjelajahi berbagai kota besar Timur Tengah. Negara-negara yang pernah disinggahi antara lain Saudi Arabia, Mesir, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, Turki, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Irak. Di Makkatul Mukarramah, Abu Yamamah Armin berguru kepada Syekh Nawawi Tanara Banten dan kepada Kiai Haji Hasan yang berasal dari Lengkong, Banten. Nama Kiai Haji Muhammad Hasan Armin semula bernama Muhammad Armin, berganti nama yaitu ketika beliau berguru kepada ulama besar di Mekah yang bernama Kiai Haji Hasan. Kiai Haji Hasan sebagai gurunya sangat terkesan dengan keistimewaan, kecerdasan dan kepatuhannya Abu Yamamah Armin serta akhlakul karimahnya yang begitu luar biasa. Pada saat itu, Muhammad Armin dipanggil gurunya dengan mengatakan, "Min, mulai hari ini namaku menyatu dengan namamu, bukan di belakangnya tetapi di depannya, sehingga namamu menjadi Hasan Armin." Setelah itu, semua santri dikumpulkan dan diadakan upacara resmi sebagai penggantian nama untuk mengabadikan nama Muhammad Hasan Armin. Selain daripada itu, di bawah bimbingan Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Yamamah Armin memperdalam segala macam bidang ilmu, dari mulai fan ilmu fikih, usul fikih, tasawuf, tafsir, akidah, dan lain-lain. Setelah beberapa tahun beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu beliau diperintahkan untuk pergi ke Madinah, yang pada saat itu Madinah sedang terjadi konflik horizontal antar agama dan suku. Menjelang keberangkatannya ke Madinah, beliau dinasihati oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk berziarah ke Ma'la sebelum melancong bepergian. Lalu Abu Yamamah Armin melaksanakan perintah sang gurunya untuk melaksanakan tirakat selama 7 hari 7 malam di Ma'la.